juga nama lengkapnya. Oh, nggih. Nggih, Mbak. Matur Iya. nuwun, Mbak, nggih. Makasih. Sama-sama. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Waktu kita masih ada 7 menit lagi sebelum acara kami mulai. Sifat kok di mana? Di sini pada penjara sudah menahan Profesor Adi Arban. Pada paspor bola darinya. Assalamualaikum Ibu, aku mau nanya nomor peserta atas nama Rasnal Tendisana itu berapa ya Ibu? Sudah dapat email sebelumnya? Sudah Ya Ibu. Ibu. Sudah. Di situ biasanya tertera. Atau kecuali tadi kasusnya sama dengan yang Ibu sebelumnya itu. Tadi kalau belum di lebih dari 195, jadi tidak tertera berapa nomor dari Ibu tersebut gitu. Biasanya sudah tertera sampai 195. Tapi tinggi timbunannya ternyata cuma 1 meter. Itu termasuk pergerakan tanah yang ringan sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalkan tebal tanah lunasnya 10 meter, tapi ternyata bebannya itu sampai 8 meter, which is ada di sini. Itu justru termasuk yang kelas berat penyelesaian. Nah, dari situ. Jadi kalau cuma hanya menzonasikan berdasarkan tanah lunak aja, itu akan misleading lagi. Sehingga kita perlu melakukan analisa dan lalu kita solusi. Nah, solusinya kita iris ya dari cost quality time. Ini adalah chart pada saat ini tadi saya sampaikan sedikit mungkin tentang Kampiun ini ya. Kampiun itu merupakan digital learning yang dapat diakses melalui https://kampiun.kita.com/pwt.ac.id. Caranya buat akun, terus kemudian registrasi. Nah, nanti bisa menjadi pemateri maupun jadi peserta. Situ ya, sambil mengisi WFH kita. Nah, juga tersedia aplikasi Android-nya. Tinggal cari di Google Play Store gitu ya. Nah, tinggal masukkan URL Kampiunnya, terus register login lewat aplikasi dan bisa nanti pada akhirnya bisa akses cetak sertifikat. Di sini ada yang khusus untuk pemateri, nanti bisa dikasih akses untuk ini ya, akses untuk membuat tadi post-testnya itu. Karena memang diwajibkan untuk mengisi post-test dan juga survei untuk mencetak sertifikatnya. Nah, tampilannya untuk awalnya website Kampiun seperti ini, gitu ya. Nah, di sini juga kami ingin memberitahukan event-event yang ada di dalamnya untuk minggu ini di dalam website Kampiun. Nah, yang pertama ini untuk hari ini ya, kita dengan topik optimasi WiFi untuk WFH gitu oleh Pak Rizal dan ya jam 10.30 sampai dengan jam 12 di hari Senin. Kemudian di hari Selasa juga ada sosialisasi apps Peduli Lindungi gitu ya. Nah, ini disampaikan juga oleh Pak Rizal dan Pak Anantia di tanggal 5 Mei hari Selasa besok 10.30 juga sampai dengan jam 12 siang. Kemudian di sini juga ada materi tentang pengantar pembelajaran online bersama Pak Kuku. Itu di hari Kamis tanggal 7 Mei dari jam 1 sampai dengan jam 2. Kemudian ada di hari Jumat tanggal 8 Mei jam 8.30 sampai dengan jam 10. Mungkin bagi yang mau mendaftar dan tertarik, silakan di-share juga gitu pada teman-temannya atau rekanannya untuk mengikuti event-event tersebut. Baik, waktu 3 menit lagi kepada Bapak Ibu yang masih selamat datang kembali gitu ya. Dan yang lainnya yang sudah mengikuti nanti ya.
Izin bertanya Ya, silakan Ibu. sebagai saran Kak ya. Ini dari nomor 76. Nomor 76, ya, gimana Bapak? Ya, Syahidin. Syahidin. Ya. Ya. Saran nih, Kak, ini kan jaringan tidak menentu kan? Iya, betul. Jaringan kadang-kadang ya bagus, kadang-kadang tidak. Ya. Nanti umpamanya kalau live keluar, kami Yap. kan berusaha untuk masuk kembali. Ya, cobalah jangan dikunci seperti yang sebelum-sebelumnya. Bisa, Kak? Ini sebelum-sebelumnya. Ini udah pertengahan, udah mau sesi tanya jawab. Terus kami live tiba-tiba karena jaringan kurang bagus. Begitu masuk kembali, tidak bisa masuk ke aplikasi sehingga pas akhir sesi sebagian peserta tidak dapat. Nah, ini sebagai saran. Coba kalau yang sudah hadir, kalau memang mau ada penguncian aplikasi, coba ya Kakak pantau yang sudah hadir. Kalau memang dia sama sekali tidak hadir, ya itu wajarlah kita kunci. Tapi kalau sudah menyaksikan dari awal, sehingga pas sesi tanya jawab umpamanya ataupun sudah pertengahan, lab dari aplikasi, tolonglah diizinkan masuk kembali. Ya. Ya, sarannya saya tambahkan Terima kasih, Pak Kak. soalnya iya siap. Terima kasih Pak. Nanti masukannya akan kami bicarakan sama panitia. Sudah ada 97 yang bergabung. Baik, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya para peserta dan juga pemateri yang sudah siap ya. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi juga buat yang lain. Para peserta workshop online dengan topik optimasi Wi-Fi untuk work from home. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir di Zoom ini dalam keadaan sehat. Tak lupa juga kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk tanpa memperpanjang waktu, mari kita buka acara workshop online ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada ini. Registrasi yang sudah kita lalui itu dari jam 10 sampai dengan 10.30 tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke acara kedua, yaitu pembukaan dan pembacaan CV oleh pemateri. Nanti akan dilanjutkan penyampaian materi oleh pemateri pertama. Itu pada pukul 10.35 sampai dengan 11:05, kurang lebih 30 menit oleh Bu Kholidia. Kemudian penyampaian materi oleh narasumber kedua itu pada pukul 11.05 sampai dengan 11.35, kurang lebih juga 30 menit oleh Pak Rizal, dan nanti dilanjutkan oleh tanya jawab atau praktek lanjutan di jam 11.35 sampai jam 12.00. Nah, kemudian nanti jam 11.30 sampai dengan jam 14.00 akan diberitahukan password untuk post-test dan juga pelaksanaan post-test dan pengisian survei. Gitu ya.
Di sini langsung kita sambut pemateri pertama kita, gitu ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan lagi, tadi ada yang terlambat untuk masuk ke sesi sebelumnya. Saya sampaikan ulang tentang tata tertib yang akan dilakukan di acara workshop kali ini. Yang pertama, nanti kita akan melangsungkan kegiatan dari jam 10.30 sampai jam 12 untuk materi. Kemudian akan dilanjutkan dari jam 11.30 sampai dengan 14.00 untuk pengisian post-test dan survei. Gitu ya. Nah, kemudian di akhir sesi tanya jawab, nanti peserta diwajibkan mengisi post-test dan survei yang tertera di website Kampiun untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Batas waktu post-test diulangi selama 2,5 jam kurang lebih, yaitu dari pukul 11.30 sampai dengan jam 14.00. Passwordnya akan diberikan setelah sesi tanya jawab selesai dilaksanakan. Jadi, harap mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga bisa berlangsung dengan sesuai yang diharapkan. Apabila telah mengerjakan post-test dan mengisi survei, jangan lupa untuk memastikan mengklik tombol submit, gitu ya. Baik selesai mengisi post-test maupun surveinya. Untuk sertifikat sendiri akan didapatkan setelah melakukan pengisian post-test dan survei. Dan ingat, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk mengklik tombol submit usai mengerjakan post-test maupun survei. Apabila terdapat kendala, bisa langsung bertanya kepada saya, selaku moderator. Kemudian, untuk tanya jawab, nanti ada 2 sesi perlakuan. Yaitu yang pertama, untuk pemateri yang disampaikan oleh pemateri pertama, atau Bu Khalidia, gitu ya, dipersilakan bagi penanya untuk melakukannya tuh via chat, gitu ya. Silakan dilakukan via chat dengan format sebutkan nama, kemudian asal institusi atau daerahnya, provinsinya dari mana. Nah, kemudian silakan mengetik di chat itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sedangkan untuk pemateri kedua, perlakuannya itu nanti menggunakan raise hand seusai beliau menyampaikan materinya, gitu ya. Nanti setelah disebut namanya, baru silakan mengutarakan nama, asal institusi atau asal daerahnya, dan pertanyaannya. Gitu. Untuk tanya jawabnya. Untuk segala konten yang berisi mulai dari materi dan segala macamnya, post-test, feedback gitu ya, dan segala macam yang ada yang terkait acara hari ini bisa didapatkan di website Kampiun. Oke, kita lanjut ke pembacaan CV. Siapa sih pemateri pertama dan pemateri kedua kita kali ini? Gitu ya. Topik kita kali ini adalah optimasi WiFi, gitu ya, untuk work from home. Dengan pemateri pertama kita, yaitu Bu Khalidia Maskuroh, yang telah menempuh S1 dan S2-nya di Universitas Telkom Bandung, yang saat ini berprofesi sebagai pengajar atau dosen di S1 TT di Telkom Purwokerto. Sedangkan untuk pemateri kedua kita juga merupakan lulusan dari S1 dan S2 di Universitas Telkom Bandung, yaitu Pak Ahmad Rizal Danisya, gitu ya, yang juga saat ini sedang menjadi dosen dan mengajar di prodi program studi S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom Purwokerto. Baik, saya ucapkan selamat mengikuti acara, gitu ya. Terus kepada pemateri pertama, ya, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nanda sebagai moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidia Maskuroh. Saya pengajar S1 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan hari ini saya
ingin mempresentasikan mengenai workshop atau short course online kita yang berjudul optimasi WiFi selama work from home dan studi from home. Nah, kita langsung mulai saja ya. Latar belakangnya untuk short course ini yaitu kita sudah tahu bahwa adanya pandemi COVID-19. Jadi kita punya kewajiban di sini untuk melakukan pekerjaan atau work from home dan juga studi from home apabila Anda mahasiswa atau mungkin siswa ya, siswa di sekolah. Nah, dari sini kita ketahui karena kita belajar di rumah dan bekerja di rumah pasti ada peningkatan kebutuhan terhadap akses WiFi di rumah. Nah, bagaimana cara optimasi performansi dari WiFi rumah ini? Nanti saya berikan beberapa tipsnya. Yang berikutnya adalah jaringan WiFi secara umum. Di sini ada wall socket, yaitu misalkan Anda untuk menghidupkan baik itu router, laptop, atau desktop, atau mungkin terhubung ke Ethernet yang lain, kita butuh cover power. Kemudian di sini ada router yang menghubungkan kita ke internet ya. Ini adalah bentuk konfigurasi secara umum. Di sini ada router, kemudian mungkin Anda bekerja dengan laptop, kemudian ada desktop, dan kemudian ada connectivity mungkin dengan Ethernet lain. Karena kita mengakses pekerjaan atau pembelajaran kita secara online dari rumah. Yang berikutnya, ini saya berikan beberapa tips untuk meningkatkan performansi WiFi di rumah atau home WiFi. Yang pertama adalah masalah jarak. Berarti kita lihat jarak antara pengguna dengan routernya. Nah, makin dekat mungkin power atau kekuatan dari sinyal yang dikirim atau diterima dari router ini ke pengguna lebih kuat dibandingkan kalau misalkan Anda taruh routernya dengan jarak yang jauh. Kemudian di sini usahakan berada dekat, terutama jika menggunakan aplikasi data yang intensif. Contohnya kita melakukan rapat di rumah, kita menggunakan Zoom, Google Meeting, Skype, atau Webex. Nah, kita usahakan kalau Anda punya jaringan WiFi di rumah, ini kita dekatkan posisinya dengan router. Yang kedua, ini terkait dengan jumlah user atau pengguna WiFi rumah atau home WiFi. Kemudian poin yang pertamanya, jika sedang menonton WiFi, jika sedang menonton video daring atau semacamnya, yang misalkan dari YouTube, ini kita usahakan menggunakan kualitas SD atau standard definition daripada high definition. Kemudian poin yang keduanya menurunkan resolusi video ke 720 pixel. Tujuannya kita menurunkan resolusi ini adalah untuk menghemat data dalam penggunaan webcam. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, meminimalisasi penggunaan perangkat dan aplikasi streaming, misalnya bermain game atau menonton video streaming. Kemudian yang selanjutnya hanya membuka tab browser yang diperlukan. Jadi saat Anda melakukan pencarian baik menggunakan browser, baik itu menggunakan Chrome misalkan atau Firefox, nah ini usahakan hanya seperlunya aja. Jadi benar-benar tab yang diperlukan, yang saat itu diperlukan baik untuk bekerja di rumah atau studi di rumah atau sekolah di rumah, ini yang diperlukan. Kenapa hanya tab yang diperlukan? Karena makin banyak tab yang dibuka, ini akan memperlambat penelusuran. Terutama untuk misalkan kalau kita gunakan untuk streaming musik atau video running. Kemudian yang kelima, koneksi kabel internet akan mempercepat transfer dari komputer ke internet. Ini kita sudah sama-sama tahu, mungkin yang sudah familiar dengan WiFi, bahwa koneksi dengan kabel itu lebih bagus jaringannya daripada tanpa kabel ya. Nah, ini disarankan Anda menggunakan kabel jenisnya CAT, jenis nomor ke-6 ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada perbandingan antara layanan dengan data rate.
Misalkan yang pertama di sini ada layanan POTS, data rate-nya 28,8 sampai 56 kilobit per detik. Kemudian ISDN ini biasanya terutama untuk layanan-layanan suara, ini data rate atau kecepatan datanya adalah 64 sampai 128 kilobit per detik. Kemudian yang ketiga ada ADSL, ini berbeda antara downlink sama uplinknya ya. 1,544 sampai dengan 8,448 megabit per detik untuk downlink. Kemudian untuk uplinknya 16 sampai 640 kilobit per detik. Kemudian yang keempat ada VDSL, ini 12,96 sampai 55,2 megabit per detik. Yang kelima ada JATV. Nah, JATV ini biasanya untuk konten-konten video streaming, atau menonton TV dengan menggunakan jaringan internet ya, atau kabel television. Ini data rate-nya antara 20 sampai 40 megabit per detik. Kemudian yang berikutnya ada OCN atau STSN. Nah, ini N dikali 51,84 megabit per detik. Kemudian ada Ethernet, ini data rate-nya 10 megabit per detik. Ada fast Ethernet 100 megabit per detik. Kemudian ada gigabit Ethernet, ini ada 1000 megabit per detik. Yang berikutnya ada FDDI, ini 100 megabit per detik. Kemudian ini ada beberapa tipe dari 802.11b. Ini antara 1, 2, kemudian 5,5 dan 11 megabit per detik. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua ada 802.11a strip garing G 6 sampai 54 megabit per detik. Kemudian data rate kita bandingkan dengan aplikasi. Misalkan untuk digital subscriber line atau DSL, ini 160 kilobit ISDN voice service, jadi untuk layanan suara. Kemudian ada high data rate digital subscriber line atau HDSL atau garis miring DS1, ini 1,544 megabit per detik T1. Kemudian ada T1 dan ada E1 ya. High data rate digital subscriber line atau HDSL E1. Ini data rate-nya 2,048 megabit per detik untuk E1 carrier. Kemudian single line digital subscriber line atau SDSL atau garis miring DS1. Ini 1,544 megabit per detik atau T1 carrier. Kemudian yang berikutnya ada single line digital subscriber line atau SDSL E1. Ini nilainya data rate-nya 2,048 megabit per detik atau E1 carrier. Kemudian ini yang umumnya digunakan ada ADSL ya. Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL. Untuk kecepatan upstream ini 16 sampai 640 kilobit per detik, downstreamnya 1,5 sampai 9. Nah, ini untuk kebutuhan video on demand dan LAN access. Kemudian terakhir ada Very High Data Rate Digital Subscriber Line atau VDSL. Ini 1,5 sampai 2,3 megabit per detik untuk upstream. Kemudian 13,52 megabit per detik untuk downstream. Ini untuk kualitas high quality video dan high performance LAN. Kemudian yang berikutnya ini saya ingin memberitahukan bahwa kecepatan akses itu juga dipengaruhi dipengaruhi oleh ukuran dari data. Jadi saya membuat tabel ini untuk menginformasikan, misalkan kalau kita mengakses informasi jenisnya teks, kemudian tipenya di sini adalah .txt, ini ukurannya 5 kilo. Kemudian kalau doc ini ada 26 kilo, .pdf ini 79 kilo. Kemudian image atau gambar ini ada beberapa jenis. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan. .bmp, kemudian ada .jpg dan .mpeg 2 sebagai contoh saja. Jadi file size image ini
5.000 untuk tipenya BMP 5.256 kilobit. Kemudian untuk JPG 1.152 kilobit dan MPEG 2 ini 1,5 megabyte. Kemudian video yang terakhir, video yang mungkin sekarang sering atau banyak sekali diakses, ini ada beberapa tipe. Ukuran dari file size dari MPEG 4 untuk kualitasnya SD atau standar definition ini kurang lebih 2 megabit. Kemudian untuk kualitasnya high definition itu kurang lebih 6 megabit. Nah, itu saja informasi dari saya. Jadi saya tadi memberikan tips bagaimana meningkatkan performansi WiFi di rumah, kemudian memberikan informasi mengenai data rate dan ukuran dari data yang Anda akses. Jadi tipe-tipe data ini menjadi preferensi Anda untuk mengakses sebuah informasi atau sebuah data, menjadi pilihan mungkin. Apakah kualitasnya SD atau HD ini ditentukan atau Anda tentukan sendiri sesuai dengan kapasitas dari WiFi yang ada di rumah. Mungkin itu saja Mbak Nanda. Untuk pertanyaannya seperti apa, mau di chat atau kita tanya jawab langsung? Mbak Nanda, mic-nya di mute, jadi tidak kedengaran suaranya. Baik. Untuk terima kasih buat materi pertama yang telah disampaikan buat dia. Kemudian kita langsung nanti sesi tanya jawab akan dilakukan setelah 2 materi tersampaikan. Kalau begitu kita langsung lanjut beralih ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Rizal selama 30 menit ke depan. Silakan kepada Pak Rizal, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi yang kedua ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Danisya. Saya juga salah satu pengajar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kali ini saya akan menyambung mengenai penjelasan ini memberikan ini ya tips dan triknya sedikit mengenai optimasi WiFi. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Mbak Kholidia tadi, itu kita perlu melakukan optimasi ya. Jadi resource yang ada di rumah itu yang bisa kita gunakan untuk bekerja ya, kita kita optimalkan ya. Jadi optimasi itu meningkatkan kualitas dari yang sebelumnya itu belum ada. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah optimasi di WiFi-nya. Kalau tadi Bu Kholidia sudah membahas mengenai di kabelnya ya, ke arah kabelnya, ADSL, kemudian T1, E1 itu semuanya adalah kabel. Kemudian jadi dari sisi WiFi itu kan ada arsitektur kabel, kemudian yang harus dicolok ke AP, kemudian disebarkan. Baik, untuk materi pertama di sini akan saya bahas dulu bagaimana sih WiFi itu bisa Anda akses gitu ya. Ceritanya bagaimana? Ini kaitannya tentang kapasitas. Jadi kenapa sih kalau WiFi itu harus Anda bagi? Kemudian kalau dibagi itu nanti harus bagaimana itu? Jadi WiFi sebagaimana Bapak Ibu lihat di samping kiri ini adalah tanggal rilisnya. Jadi standar dari WiFi itu sendiri ada standar 802.11, 11B, 11A, G, N, dan AC. Dan ini rilis date-nya dari tahun 97 sampai 2013. Jadi setiap ada standar yang baru ini ada peningkatan. Yang pertama adalah yang tentu saja yang kita butuhkan adalah dari sisi
bandwidth ya. Ini bandwidth dari radionya dulu. Jadi radio itu nanti frekuensi itu nanti bisa dirubah menjadi bit. Nah ini kemudian ada modulasi. Ini modulasi ini terkait dengan kapasitas. DSSS, FHSS ini kapasitas. Kalau sudah OFDM ini sudah mulai banyak. Jadi ini kalau 20 MHz, 40 MHz ini untuk kapasitas ya. Ini menunjukkan kapasitasnya, kemudian di sini untuk menunjukkan bandwidth-nya yang bisa dirubah menjadi bit. Baik. Silakan ya kalau mungkin ada pertanyaan langsung, saya welcome saja kalau langsung. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, tadi saya sudah menggambarkan sedikit mengenai pakai ini ada kayak strip-strip ini apa sih, ini apa kue lapis atau apa ini? Ini adalah bentuk dari sumber daya radio. Jadi kalau di teknik telekomunikasi untuk memahami cara kerja satu sistem telekomunikasi kita harus melihat di dua ini ya, dua dimensi. Dimensi yang biasanya kami pelajari di teknik telekomunikasi itu ada dimensi frekuensi, kemudian dimensi waktu. Jadi kebetulan FDM ini menunjukkan ada dua dimensi. Nanti jadi user itu nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa dimensi. Jadi frekuensi ini nanti setiap user itu akan punya dimensinya waktu sendiri-sendiri. Jadi seperti Bapak Ibu lihat, ini frekuensi penuh, ini untuk satu user pada saat T tertentu, artinya pada saat waktu tertentu. Jadi semakin bagus sistem, dia akan semakin bisa memecah kecil-kecil. Setiap memecah kecil-kecil itu nanti bisa semakin banyak data rate yang bisa didapatkan. Nah, gambaran animasinya seperti ini ya, simpelnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada biru, ini menunjukkan user 0, kemudian ada hijau, ini adalah user 1, kemudian merah ini user 2, kemudian yang agak kuning ini user 3. Ini ibaratkan ada yang Anda lagi megang HP, kemudian ada yang megang laptop, ada yang megang TV, atau mungkin streaming, dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya Wi-Fi itu sebenarnya cara aksesnya itu adalah bergantian. Jadi kalau di waktu itu bergantian dia. Jadi tidak terlihat dia bergantian, tapi kalau kita bisa lihat, maaf saya ini dulu ya. Jadi sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Jadi ini ada, nah ini pertama ini ada biru. Jadi user pertama, waktu pertama ini user pertama akan mendapat sinyal dari Wi-Fi, dari akses pointnya ya. Ini kalau Anda lihat ini adalah alatnya yang memancarkan sinyal radionya, wirelessnya. Ini modemnya. Kemudian yang kedua masih tetap user pertama, dia akan ke user pertama. Kemudian yang ketiga itu baru dia pindah ke user ke satu. Jadi ini terjadi secara cepat. Ya, jadi ini bisa sampai milisecond, satuannya milisecond, artinya 1/1000 detik. Kemudian lanjut lagi ke user kedua, kemudian lanjut lagi ke user ketiga. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi pembagian kapasitas yang ada dalam suatu sistem Wi-Fi itu tergantung dari pemecahan waktunya. Ini untuk yang baru ya, yang standarnya N. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian lanjut lagi, ini jadi biru-biru, hijau, merah, kuning, hijau. Nah ini yang terakhir ke user pertama, user 1. Nah ini kemudian sebagaimana Bapak Ibu lihat, ini ada ini standarnya ya. Jadi Wi-Fi itu yang tadi kan saya sudah ceritakan, ada rilisnya, kemudian ada standarnya, ada peningkatan. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu perangkat kita itu memakai standar apa? Itu sebenarnya bisa kita lihat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya HP, itu silahkan masuk ke Wi-Fi-nya, kemudian Anda tap ya, tap, kemudian Bapak Ibu lihat di link speed. Link speed 65 megabit per second. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang 65 megabit per second itu yang masih dalam cakupan itu adalah yang di 802.11n. Kan biasanya yang paling umum ya yang dijual itu adalah A, B, G, dan N. Nah, yang ABG itu udah lama, tapi yang sekarang itu yang umum yang kita gunakan itu adalah yang N. Yang AC ini biasanya digunakan untuk Wi-Fi yang untuk
kantor-kantor yang melayani banyak orang. Yang AD ini yang super ini steroid semua ini. Jadi super wifi semua yang AD, AX, AY ini. Kemudian kalau Bapak lihat juga, ini saya juga punya tools juga di komputer saya, namanya Insider. Silahkan Bapak Ibu cek. Oh ini tidak ada ininya ya, linknya ya. Nanti saya share linknya untuk download alat toolsnya agar Bapak Ibu bisa install di laptop Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk melihat juga ini. Jadi sama juga dari maksimum rate-nya itu adalah 130. Kalau Bapak Ibu lihat yang 802.11G itu kan hanya sampai 54. Sedangkan yang 11N itu 150. Jadi ini juga cocok ya. Jadi yang ada di HP, ini yang screenshot di HP saya timpa ini karena biar apa namanya biar kelihatan saja. Kemudian di sini adalah yang hasil dari tool saya yang bernama Insider. Jadi kelihatan 130, ini ada di 802.11n, ini 65 megabit per second, juga lebih dari 11G sehingga dia berada di wilayah di 802.11n. Ya, paham Bapak Ibu? Ada yang masih bingung tentang penjelasan saya, monggo. Nah, di sini ada ini contoh juga di sini ada SSID. Kalau Bapak Ibu lihat di sini capturean saya ya, jadi screenshot saya itu ada SSID. SSID ini menunjukkan nama dari jaringan yang Bapak Ibu masuki ya. Jadi Anda dengan jaringan WiFi apa itu namanya SSID. Kemudian signal ini menunjukkan kuat dari sinyal itu sendiri. Jadi perangkat kita itu mendapatkan sinyal itu dari AP-nya atau access point Wi-Fi-nya itu berapa besar. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi. Dan di sini bisa lihat yang mengakses itu ada berapa orang, kemudian dia berada di kanal ke berapa. Nanti ada beberapa kanal saya jelaskan juga. Ini gambarannya, yang penting Bapak Ibu paham dulu bahwa untuk mengetahui Bapak Ibu memakai mode apa, ini kan BGN ya, Bapak Ibu bisa melihat dari maksimum rate-nya. Baik di HP maupun di Insider itu bisa kelihatan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bicara. Jadi kita lihat di sini sebenarnya kemampuan dari A, B, G, N ini yang A sudah tidak perlu kita lihat. Yang penting kan ada di B, G, N, A, C. Yang umum itu adalah yang B, G, dan N. Itu Bapak Ibu lihat sih sebenarnya kemampuan itu sampai 150 megabit per second. Yang G itu 54 megabit per second. Tapi apakah benar kita bisa mendapatkan data rate sebesar itu? Pertanyaannya kan pasti tidak ya, kecuali Bapak Ibu sendirian. Dan itu pun ada apa istilahnya, ukuran-ukurannya akan dilihat oleh perangkat ini, beacons ini ya, AP ini, access point-nya ini, jadi modemnya, perangkatnya yang memancarkan sinyal Wi-Fi-nya, yang mengkoneksikan ke Bapak Ibu, itu nanti akan melakukan scanning. Ada yang passive scanning, ada yang active scan. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat kondisi dari jaringan tersebut. Kalau kondisi jaringan tersebut bagus, maka dia akan mendapatkan data rate yang tinggi. Ini nanti ada kaitannya kenapa kok seperti itu. Jadi sinyal wireless, jadi kalau sinyal wireless itu penuh dengan ketidaktentuan. Jadi kenapa kalau teknik telekomunikasi itu memerlukan pembelajaran mengenai probabilitas dan statistik yang kuat, ya karena banyak ketidakpastian di sini. Jadi sinyal yang wireless atau nirkabel itu banyak yang tidak pasti. Ini yang dipelajari. Jadi nanti klien-klien ini akan melaporkan. Kalau pasif dia akan menunggu perintah dari AP-nya, access point-nya. Coba lapor, kamu kondisinya seperti apa? Dia baru melapor kondisi dari jaringannya. Tapi kalau dari yang aktif, ini yang kliennya ini yang akan melakukan request. Jadi dia akan melakukan probe request, dia yang akan melapor sendiri ke jaringan tersebut. Jadi masing-masing itu punya punya metode sendiri, tapi intinya sama, yaitu untuk mengakses itu, untuk melihat seberapa bagus kanal yang ada di sini antara AP sampai ke klien, karena di sini banyak ketidakpastian. Nanti data Anda bisa nyampe atau enggak itu tergantung dari review dari AP ini, dari laporan setiap klien. Nah itu nanti akan masuk. Kenapa kok data rate itu
beda-beda untuk setiap setiap usernya. Oke, lanjut. Nah, ini kaitannya kalau kita bisa analogikan seperti ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini saya ibaratkan, saya senangnya kalau mengajar di kelas itu informasi itu saya ibaratkan telur ya. Ibaratkan seorang yang membawa telur itu informasi, bit-bit kecil-kecil. Ini adalah orang yang sedang membawa telur, ini sedang membawa informasi. Kemudian kalau Bapak lihat di sini ada data rate ya. Jadi data rate yang bisa terukur di perangkat wireless kita itu berapa sih? Ini tergantung dari kekuatan dan kualitas sinyal kita. Jadi ada dua, kekuatan dan kualitas. Beda ya. Kuat sama kualitas. Kan ada orang kuat tapi belum tentu berkualitas. Ada orang berkualitas belum tentu orang kuat. Atau dua-duanya. Jadi tergantung dari kekuatan dan kualitas. Jadi telur itu saya ibaratkan ada bit-bit informasi yang dikirim. Jadi kemudian kekuatan itu adalah bensin motornya. Jadi bisa sejauh mana dia bisa mencapai titik informasi itu bisa nyampe, itu kekuatannya. Itu ada di bensin motor. Sedangkan kualitas itu adalah kondisi jalan. Bensin motor kuat, tapi kondisi jalan ancur-ancuran. Bapak Ibu tidak akan bisa bawa telur banyak-banyak. Nanti pecah semua di jalan. Jadi harus sedikit saja. Jadi semakin buruk jalan itu walaupun kuat, tapi kalau tidak bisa dikirimkan jalannya tidak memenuhi, maka tidak akan bisa mengirimkan data rate yang tinggi. Jadi kalau kekuatan itu untuk nyampe-nya, jadi informasi itu biar nyampe dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kualitas itu untuk setelah nyampe kualitas informasi itu bisa utuh atau enggak itu. Jadi error atau enggak, apakah nanti ada yang drop atau enggak, itu adalah kualitas. Ya, jadi ada dua, yaitu kekuatan dan kualitas. Ini kenapa saya harus ke sini, tapi ini dasarnya ya, biar Bapak Ibu paham. Nah, kemudian secara garis besar sebenarnya banyak, tapi ini saya untuk yang praktikal saja. Saya beri 3 ya. Jadi target sinyal ideal untuk WiFi itu ada di kisaran minus 40 sampai minus 60 dBm. Ini satuan dBm ini tidak perlu saya bahas karena lama ini kalau saya bahas. Yang penting Bapak Ibu familiar ya dengan ukuran ini. Jadi satuan ini dBm ini biasanya digunakan untuk mengukur daya. Mengukur daya dari diterima daya listrik terima itu nanti satuannya dBm. Nah, dari atau pemburu sinyal apa ya kok pemburu, saya belum menemukan kata-kata yang bagus. Pemburu yang membuat buruk satu sinyal itu adalah jarak yang seperti sudah diceritakan oleh Bu Kholidia tadi. Kemudian ada obstacle atau penghalang, kemudian ada interferensi. Masing-masing kita harus mengakali lah agar kita bisa mendapatkan kekuatan sinyal dan kualitas sinyal yang bagus agar nanti WiFi-nya Bapak Ibu di rumah itu bisa memuaskan. Nah, ini ada tips-tipsnya. Nah, yang pertama, ini saya balik lagi ke tools saya adalah Insider. Ini ada ini ya materi saya silakan di-download, tinggal klik ini nanti Bapak Ibu bisa download. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah ini ya WiFi di rumah saya. Itu menggunakan SSID-nya Indonesia, kemudian ini powernya itu terlihat di sini terbaca minus 57 dBm. Jadi ini masih bagus. Nah, ini apa sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini adalah kanal frekuensinya. Jadi tidak sembarang frekuensi yang bisa digunakan. Jadi WiFi itu ada 2 frekuensi, yaitu 2,4 GHz sama 5 GHz. Ini ibaratkan seperti ini ya, lokasi saja lah. Lokasi ini. Jadi ada yang bayangkan ini sebagai sawah lah. Ada di sawah 2,4 giga, dari sawah 5 giga. Masing-masing punya punya plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi ini untuk tampilan Bapak Ibu bisa mencoba nanti download, kemudian nanti Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menilai sendiri. Nanti lingkungan Bapak Ibu itu seperti apa. Kebetulan ini jauh-jauh ya, minus 89, minus 89. Jadi tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kecil ini ya. Jadi musuhnya WiFi saya itu jauh. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya tunjukkan yang bermasalah. Nah, jarak ini saya tidak ingin terlalu banyak hitung-hitungan. Jadi saya cuma ingin menunjukkan saja. Jadi ada rumusnya, rumus fisikanya itu jarak itu adalah
akan menghasilkan suatu rugi-rugi. L ini rugi-rugi ya. 20 log sekian bla 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 bla, ini Bapak Ibu asal tahu saja ini rumusnya. Bapak Ibu kalau mau bingung tinggal klik ini saja. Klik. Nah, ini nanti ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa menghitung jaraknya berapa dari dari pengirim sama penerima. Contohnya di sini HP-nya, terus di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu. Kemudian ini frekuensinya. Frekuensinya 2 GHz itu sama dengan 2400 MHz. Kemudian gain diisi 1 saja. Karena pada umumnya antenanya antena uniform ya. Jadi anggap 1 semua. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik itu nanti akan muncul nilainya. Itu hitung-hitungan ini sudah ada tools untuk menghitung. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar lebih lebih banyak tahu itu ya, silahkan di rumusnya sederhana kok, ini cuma tambah-tambahan aja. Kemudian tinggal digunakan ini untuk apa? Nah, ini nanti saya akan menjelaskan lagi. Oke, kita ambil jarak ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu punya sinyal, kita ambil ini 44 dB maksud saya. Kalau kita kirim sinyal 20 dBm, kemudian karena ada jarak ini, maka 20 dikurangi 44. Maka sinyal yang diterima di sini tinggal minus 24 dBm. Ya. Jadi ada faktor yang akan mengecilkan daya. Jadi biasanya kalau WiFi itu rata-rata itu 25 dBm kirimnya. 25 ya. Kemudian Bapak Ibu kurangi 44. Berarti berapa? Sekitar 19-an ya. 19 dBm. Jadi nyampe di sini tuh 19 dBm. Wah, minus 19 dBm. Tadi katanya minus 50 sampai minus 60. Berarti enggak masalah. Oh, ini masih banyak ceritanya. Jadi tidak hanya karena jarak saja, masih ada musuhnya satu lagi. Nah, ini. Oh ya, ini kalau untuk jarak, intinya Bapak Ibu sebaiknya akses point itu diletakkan di lokasi yang paling strategis untuk semua penghuni rumah. Contoh taruh tengah, biar atas bawah itu bisa mengakses. Nah ya, jadi atau mungkin Anda punya prioritas sendiri, Anda taruh di ruangan Anda. Itu terserah Anda. Yang penting usahakan jaraknya sedekat mungkin. Jadi itu tadi kalau Bu Kholidiah sudah memberikan praktisnya, kalau saya di sini saya menjelaskan kenapanya di sini. Jadi ada rumusnya. Jadi ini rumus fisikanya antara jarak pengirim dan penerima. Jadi apapun yang dikirimkan dari jarak jauh, kalau ada jarak pasti dia akan mengalami degradasi atau penurunan kekuatan. Ini tinggal diklik aja kalau mau lihat banyak lagi. Nah, ini ada lagi yang namanya penghalang. Nah, ini yang biru ini apa? Yang biru ini adalah tembok ya. Jadi sebenarnya ada rugi-rugi, yaitu dari jenis kaca itu bisa merugikan minus 4 dB, gipsum, bahan gipsum itu minus 2 dB, kayu itu bisa sampai minus 6 dB sampai minus 20 dB. Nah kalau tembok sendiri itu yang beton itu sampai minus 28 dB. Ini sampai ini ya. Sampai sebenarnya ini semuanya sampai semua. Jadi bisa lebih kecil, tapi tidak bisa lebih besar ya. Tergantung ketebalannya. Nah, contoh di sini, sinyal WiFi ini 25 dBm. Kemudian jarak tadi itu kan minus 44 dBm. Siapa tahu terpisah 2 meter ya tadi ya. Minus 44 dB. Kemudian tembok ini akan menghasilkan rugi-rugi lagi yaitu minus 28 dB. Sehingga berapa yang diterima di perangkat ini? Ini 25 dBm dikurangi 44 dB. Kemudian dikurangi lagi 28 dB. Ini yang Anda terima, yaitu minus 47 dBm. Nah, ini kalau semakin panjang jarak antara WiFi dengan perangkat Anda, maka akan semakin kecil daya terimanya. Dan kalau semakin banyak penghalang ya tinggal dikurangi saja. Ini adalah teoritisnya ya. Teoritisnya. Kurang lebih lah, enggak mungkin persis ini, kurang lebih. Nah, satu lagi yang terakhir musuhnya yaitu interferensi. Kalau Bapak Ibu pernah bermain walkie-talkie atau mungkin pernah naik mobil ya, dengerin radio, kemudian pas keluar kota enak-enak 100 MHz dengerin dulu itu.
Kemudian lewat kota ternyata frekuensi tersebut sudah dipakai oleh stasiun radio yang lain, sehingga dia akan mengakibatkan sinyalnya hancur-hancuran kan. Nah, kalau walkie-talkie juga kalau pernah main juga kalau kita pakai, kalau ternyata ada teman kita frekuensinya tidak dirubah, itu juga akan hancur-hancuran. Jadi kita bisa mendengarkan perbincangan dari orang lain, walaupun perangkatnya beda, tapi kalau frekuensinya sama, itu akan terjadi interferensi, jadi numpang. Nah, ini contohnya ya, ini Insider yang versi lama, sekarang sudah bagus. Nah, ini yang nggak benar ini, jadi settingan wifi-nya itu hancur-hancuran, nggak nurut. Jadi ada sopan santunnya lah, kalau istilahnya membuat mau merencanakan suatu wifi ya, jadi mau deploy wifi itu ada unggah-ungguhnya, nanti saya perlihatkan bagaimana seharusnya. Jadi di sini ada harusnya ini tidak ada tumpang-tumpangannya, ada yang menumpang, kemudian saling overlap, banyak overlap. Nah, ini akan menghasilkan interferensi. Interferensi ini akan mengakibatkan degradasi sinyal yang lebih parah daripada atenuasi, dan cuma akan menurunkan kekuatan sinyal. Tapi kalau interferensi dia akan menghancurkan kualitas sinyal. Jadi kalau kekuatan Anda tinggal amplifier ya. Kalau radio Anda kasih amplifier. Jadi kalau contohnya kalau Anda punya TV jelek karena jauh, Anda kasih booster. Nah, itu jadi bagus lagi kan. Itu karena ini Anda hanya berhadapan dengan jarak. Anda amplifikasi. Tapi kalau sudah dengan interferensi itu rumit. Nanti ada macam-macam. Jadi kalau di telekomunikasi justru di sini nih rumit, mulek. Jadi bagaimana nanti kalau jalan itu panjang juga. Intinya interferensi ini kompleks ya, jauh lebih kompleks daripada atenuasi maupun penghalang. Karena sifatnya juga ini random. Jadi mungkin saya tadi banyak melihat gelarnya yang statistik juga. Jadi ini sifatnya acak ya, variabel random. Jadi di sini persamaan-persamaannya juga menggunakan ekspektasi dan sebagainya. Jadi untuk melihat keacakan dari kanalnya. Nah, ini unggah-ungguhnya sebenarnya seperti ini. Jadi kalau mau mengkonfigurasi ulang WiFi itu sebaiknya Bapak Ibu seperti ini. Jadi ada kanal ke-1, kanal ke-6, kemudian kanal ke-11 saja kalau Bapak Ibu menggunakan 20 MHz. Nah, WiFi kalau yang 2,4 GHz itu ada 12 kanal ya, 11 kanal maksud saya. Yang 12, 13, 14 ini khusus Jepang nih. Di Indonesia enggak ada. Ini regulasinya enggak ada. Jadi kalau di Indonesia itu 1 sampai 11. Yang ini sampai ini digunakan untuk yang lain. Jadi kalau di Jepang ini digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin WiFi pertama, gunakan kanal ini 20 MHz, kemudian gunakan kanal ke-6, 1, 6, dan 11. Ya, jadi ini untuk apa? Jadi ini untuk keberaturan. Jadi umpama di ruang depan Anda sudah pakai kanal 1, ruang belakang Anda gunakan kanal yang ke-6. Kemudian di ruang mungkin atas gunakan kanal yang ke-11. Ini untuk apa? Untuk menghindari interferensi. Biar kualitas sinyal yang Bapak Ibu dapatkan itu tetap terjaga. Download Insider Bapak Ibu lihat, nanti sekitar rumahnya Bapak Ibu itu ada overlap enggak? Mungkin dari tetangga, anaknya Bapak Ibu membuat hotspot, itu mungkin overlap dengan WiFi yang ada di rumah. Bisa Bapak Ibu lihat menggunakan Insider tadi. Nah, ada juga kalau malas menggunakan Insider, bisa menggunakan software NetSpot, FC ya ini di HP. Nah, ini contohnya kalau tampilan WiFi saya, ini lebih jelas malah di NetSpot. Jadi di 24 ini ada yang overlap di sini. Jadi sudah menggunakan 6, ternyata yang 1 ini masih tidak masalah, tapi ada yang tidak tahu unggah-ungguhnya cara deploy WiFi, dia di channel 3. Dia overlap di sini di channel 6. Ini bisa mengakibatkan interferensi, tapi tidak begitu parah ya, karena selisihnya jauh. Kalau selisihnya jauh tidak masalah. Tapi kalau selisihnya dekat, itu yang baru masalah.
Jadi kalau sama-sama puncak itu puncaknya sama tinggi itu pasti akan hancur-hancuran. Kalau yang seperti ini masih bisa di recovery di peralatannya Bapak Ibu. Nah, ini ada 249. Nah, tadi interferensi itu tergantung dari jumlahnya ya. Ini persamaannya nanti bulat kalau saya jelaskan menggunakan logaritmik. Soalnya ini dikembalikan lagi sih. Ini persamaannya menggunakan logaritmik. Intinya ini adalah yang kita lakukan tadi itu adalah untuk pemilik hal itu untuk menghindari interferensi. Kemudian untuk menguatkan tadi itu menguatkan S jadi menaikkan S. Nah, kemudian ini kita memilih kanal itu untuk mengecilkan I interferensi. SINR ini akan menjadi acuan. Jadi kalau SINR semakin tinggi maka data akan semakin tinggi. Ya. Jadi tadi kita menguatkan daya. Kalau yang ini kita memperkecil interferensi. Jadi interferensi kita hindari dengan memilih kanal. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah ada rekomendasinya di NetSpot ini. Jadi jangan gunakan yang 567. Kalau mau deploy best channels for new AP, jadi access point yang baru, silakan menggunakan 3, 4, 10, dan 11. Jadi ini muncul rekomendasinya lagi. Jadi perangkatnya langsung memberikan rekomendasi kalau Bapak Ibu mau menggunakan kanalnya ya kanal yang 3, 4, 10, dan 11. Oke, nah bagaimana kita tahu kalau menggunakan komputer untuk setting kanal frekuensi itu bagaimana kalau di modem Anda? Ya tinggal ini dulu, harus tahu tergantung dari konfigurasi modemnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahu berarti biasanya bukanya itu harus menggunakan komputer. Bapak Ibu ketik ipconfig, jadi buka CMD dulu, run CMD di Windows, ketik ipconfig, kemudian enter. Nanti lihat default gateway-nya. Default gateway dari akses point-nya Bapak Ibu. Biasanya kalau tidak dirubah-rubah ya sama operatornya itu D-Link itu username-nya admin, password-nya tidak ada. Kalau Netgear username-nya admin, password-nya password. Kalau Huawei username-nya Telkom admin, password-nya admin Telkom. TP-Link username admin, password admin. Cisco username admin, password admin. Itu kalau yang default, kalau belum diganti. Kalau jangan iseng-iseng ke ini ya tetangga ya, jadi nanti siapa tahu nyantol ke wifi tetangga, ternyata username adminnya dirubah terus diganti, bingung nanti, kasihan. Oke, selanjutnya nanti tinggal Bapak Ibu milih seperti ini. Nanti ada settingan biasanya. Ini secara umum ya, Bapak Ibu bisa milih yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12 ini ya. 1 sampai 11. Nah, ini enable SSID broadcast ini untuk apakah mau di hidden atau tidak. Kalau di enable berarti nanti terlihat sama tetangga atau yang semua yang lain. Nah, ini ada pengamannya. Nah, ini nanti biasanya kalau di modemnya Bapak Ibu bisa memilih kanalnya. Ini kanalnya tinggal dipilih saja asal tidak overlap sama tetangga itu. Atau yang ada di rumah. Itu untuk menaikkan interferensi. Menurunkan interferensi. Itu kalau kalau Bapak Ibu punya alat yang bagus ya, modemnya baik yang bisa sampai menggunakan frekuensi 5 GHz, malah lebih bagus lagi. Bapak Ibu bisa pindah ke frekuensi 5 GB. Kenapa kok 5 GB? Karena interferensinya rendah. Kenapa rendah? Ya karena nggak ada yang pakai. Nggak ada yang interferensi, jarang yang pakai ya. Karena rata-rata masih menggunakan 2,4 GHz. Data rate lebih tinggi karena bandwidth yang disediakan lebih luas. Kalau Bapak Ibu lihat tadi yang 20 MHz itu hanya sedikit, yang 2,4 GHz itu hanya sedikit. Kalau di sini sampai 160 MHz. Jadi besar sekali ini. Kalau di dunia telekomunikasi, bandwidth yang besar itu akan menghasilkan bitrate atau data rate yang sangat besar. Jadi sumber dayanya ini. Nah, mungkin bisa menghasilkan, kalau di wireless tidak akan bisa menghasilkan bitrate yang besar tanpa bandwidth yang besar. Oke ya. Nah, terus kemudian ada cara lagi untuk mengoptimasi Wi-Fi-nya Bapak Ibu. Itu ada settingan lagi namanya QoS Priority
rule list. Ini adalah untuk prioritasisasi layanan. Jadi jenis layanannya Bapak itu apa saja, itu Bapak Ibu bisa lakukan prioritas. Contoh di sini mungkin untuk net meeting atau mungkin Zoom itu dijadikan highest. Kemudian yang lainnya jadi normal semua atau jadikan low. Di sini malah yang Unreal Tournament itu Counter Strike ya, jadi tembak-tembakan ini online, ini tinggi sama dengan net meeting dan high. Jadi bahaya kalau menggunakan net meeting itu dia akan terganggu kalau ada orang yang bermain Counter Strike atau Age of Empire online atau Quake 3 yang online atau Warcraft yang online. Kemudian yang paling tinggi Google Talk. Jadi malah kalau di Google Talk dia akan aman karena dia akan diprioritaskan. Settingan ini semuanya ada. Ini yang saya tunjukkan tadi dari mulai memilih kanal ini ya, sama prioritas dari layanan itu standar biasanya Bapak Ibu. Jadi bisa Anda temukan di API access point yang Bapak Ibu punya di rumah. Kemudian, nah ini ada repeater ya. Ini saya sering kasus saja. Saya di rumah itu, di rumahnya orang tua saya, waktu mudik tahun lalu itu ada dipasang repeater. Saya enggak tahu, mungkin ya yang jualan apa namanya ya, ISP-nya jualan repeater. Padahal itu ditaruh di dalam satu rumah, Mas, dan tidak jauh itu ditaruh repeater. Dan repeaternya dengan menggunakan yang sama, otomatis nyambung sih nyambung, tapi tidak ada data yang mengalir karena interferensi hancur-hancuran. Nah ini jadi pembelajaran juga. Jadi kalau repeater sebaiknya gunakan hanya untuk area yang jauh. Boleh menggunakan kanal frekuensi yang sama dengan AP kalau jauh ya. Kalau jauh tidak apa-apa, frekuensinya sama, settingan kanal frekuensinya sama. Tapi kalau dekat, gunakan hanya untuk area yang terhalang. Jadi contohnya kalau umpama dekat tapi terhalang oleh tembok, jadi perlu mungkin di lubang-lubang anginnya repeater sehingga namanya bisa di repeat sinyalnya. Tapi syaratnya adalah kalau dekat gunakan frekuensi yang berbeda dengan. Jadi kalau Anda menggunakan repeater, usahakan kalau dekat frekuensinya harus berbeda antara yang repeater dengan yang access point aslinya. Ini untuk mengurangi interferensi. Ingat, interferensi berkurang, maka SNR naik, maka akan naik. Sebenarnya panjang sih SNR rate-nya, tapi sederhananya seperti itu. Nah, kemudian modem-modem sekarang ini makin canggih, itu antenanya itu makin banyak. Makin banyak, itu ada konfigurasi juga, namanya kalau yang sudah itunya apa namanya, AP-nya Bapak Ibu juga mendukung fitur SU MIMO dan MU MIMO, ini saya jelaskan juga, mungkin Bapak Ibu tergantung penggunanya untuk apa ya. Kalau SU MIMO cocoknya untuk kalau Bapak Ibu sendirian. Jadi semua antena ini akan mengirimkan data yang berbeda. Artinya mungkin kalau datanya panjang dipecah-pecah langsung dikirimkan jadi satu. Itu akibatnya apa? Data rate-nya akan 3 kali lipat untuk satu orang. Itu kalau untuk WiFi untuk menggunakan MU MIMO ya, ini kalau ini SU single user. Kalau multi user MIMO ini cocok untuk kalau banyak orang. Jadi setiap antena akan melayani device atau usernya. Jadi dia akan lebih cepat di apa namanya? Dia akan lebih cepat diterima atau dilayani. Nah, ini ya. Ini kaitannya kalau ini SU MIMO dan MU MIMO ini bisa menaikkan kapasitas karena dia akan jumlahnya menjadi semakin banyak. Jadi peningkatan kapasitasnya dengan cara mengalihkan banyak antena. Jadi kenapa kalau yang router yang bagus-bagus, yang antenanya banyak, itu kapasitasnya bisa lebih banyak. Tapi ya keluar uang banyak juga. Nah ini saya sharing pengalaman pribadi ya. Jadi sharing pengalaman pribadi saya di rumah. Jadi ada juga ini cara untuk, maaf, belum. Cara untuk optimasi yang sederhana sekali. Ini saya punya AP di rumah. Access point saya. Access point ini pertamanya saya naikkan
sama-sama ini ya. Jadi sama-sama berdiri antenanya. Tapi begitu saya rubah antenanya, satunya berdiri, satunya tidur, maka Bapak Ibu lihat ada peningkatan sekitar 4 dB. 4 dB itu 2 kali lipat lebih. Jadi umpama 500 jadi 1000, 1000 jadi 2000, 5000 jadi 10.000. Jadi 2 kali lipat. Ini optimasi sederhana. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Ini ada namanya polarisasi antena. Jadi interferensi itu terjadi juga bisa karena sama polarisasinya. Jadi antenanya jalannya sama. Kalau Bapak Ibu pinggirkan, tidurkan salah satu, maka polarisasinya akan berubah. Jadi satunya berdiri, satunya tidur. Dia tidak akan saling Dia tidak akan saling melemahkan. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi optimasi untuk Bapak Ibu. Jadi silakan dicoba. Ini lumayan menaikkan 2 sampai 4 dB, sorry. Nah, yang terakhir ini kalau yang sudah bukan ini yang nomor 2 terakhir. Punya banyak waktu mau menggunakan wajan bolik, monggo. Sekarang sudah bisa dibeli di Tokopedia. Kalau Mas atau Mbak di kos-kosan kalau bertempur meraih kapasitas dengan teman-teman pinggir kamar ya nggak usah dirubah wifi-nya, cuma dirampok saja sinyalnya. Caranya seperti ini. Jadi cara merampoknya adalah dengan menggunakan wajan bolik ini. Dia akan mengambil semua sinyal. Jadi sinyal semua itu diambil kemudian dipantulkan sini, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam ke dalam kabelnya, kemudian disalurkan ke komputer kita. Nah, yang terakhir itu adalah masalah keamanan ya. Cegah maling bandwidth. Jadi Bapak Ibu harus sambil mengkonfigurasi akses point-nya, jangan lupa untuk memberikan password ya, agar tidak ada orang yang maling bandwidth. Jangan sampai akses point-nya dibuka blak, tidak ada pengaman sama sekali. Kalau ada orang lewat depan rumah nanti berhenti nongkrong dulu ternyata untuk mengambil wifi-nya Bapak Ibu. Tapi kalau memang diniatkan amal ibadah yang monggo. Tapi ini kalau yang tidak diinginkan ya, kalau tidak menginginkan hal seperti itu, silahkan jangan lupa untuk memberikan password. Passwordnya saran saya campuran huruf besar kecil, ada simbol dan angka, harus lebih dari 8 karakter, hindari masukkan nama-nama personal atau hal personal, kemudian hindari menulis password tersebut di secari kertas, gunakan password manager. Sudah banyak, bisa diinstal di HP. Baik, saya rasa itu saja, pas sampai 11:30. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, dilanjut sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, monggo. Ya, terima kasih Pak Rizal atas materinya. Ini sekarang kita masuk ke acara sesi tanya jawabnya, gitu ya. Bagi yang bertanya, untuk pertama mungkin ini tadi langsung ada yang via chat ya. Yang pertama itu untuk Pak Agus yang ingin disampaikan secara langsung, itu silakan kepada Pak Agus sebutkan nama, terus asal institusi, kemudian silakan kepada siapa pertanyaan diajukan, kemudian pertanyaannya silakan diutarakan. Kepada Pak Agus, kami persilakan. Pak Agus Wantoro. Baik, Pak Agus, bisa dengar saya? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agus Wantoro dari
Universitas Teknokrat Indonesia. Kebetulan saya menggunakan IndiHome dari Telkom ya, kebetulan dari Telkom. Ketika disambungkan, lalu kita uji, waktu itu menggunakan softwarenya speed test. Untuk download itu 9. Untuk download kualitasnya 9, lalu upload itu hanya 1,8. Nah, waktu itu sebelum dipasang saya sudah menanyakan, kalau untuk kualitas upload apakah bisa 10? Katanya bisa 10. Download apakah bisa 10? Karena standarnya waktu kita pesan itu 10. Ternyata upload itu hanya 1,9 sampai 2, lalu download itu bisa 9. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah kita bisa memaksimalkan untuk download dan upload sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Telkom sehingga sampai 10 Mbps. Itu pertanyaan saya. Nah, ini saya tunjukkan untuk Bapak ARD lecture ya. Pak ini. Lalu yang kedua sederhana, yang kedua, apakah WiFi itu sebenarnya sebaiknya dimatikan ketika kita sudah tidak menggunakan misalkan jam malam atau perlu standby saja gitu. Karena nanti takutnya ketika kita hidupkan lalu malam kita matikan lalu pagi hidupkan kembali, apakah nanti ada permasalahan dengan peralatan, atau sebaiknya di standby dihidupkan saja 24 jam. Baik, itu saja Mbak. Terima kasih. Baik. Berarti tujukan kepada Pak ARD. Saya ulang pertanyaannya. Pak Agus menggunakan IndiHome yang sebenarnya bisa Telkom menyampaikan itu mencapai 10 Mbps. Namun, apakah itu bisa dimaksimalkan? Itu yang pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, WiFi itu baiknya dimatikan atau dalam keadaan standby? Kalau misalkan memang dimatikan, nanti apakah ada permasalahan ketika dinyalakan kembali di pagi hari? Seperti itu. Kepada Pak ARD, dipersilakan untuk menjawab. Pada Pak Rizal. Halo Pak Rizal, atau kita tampung terlebih dahulu pertanyaan. Baik, Pak Rizal. Halo. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Oke, saya coba saya coba menjawab pertanyaannya Pak siapa tadi, maaf. Pak Agus, Pak. Pak Agus nggih. Oke, Pak Agus, kalau dasarnya itu kan sebenarnya istilahnya kalau WiFi itu seperti portal saja, Pak. Jadi kalau WiFi-nya sendiri itu kan masih ada uplink. Jadi kalau untuk mendapatkan jaringan internet itu masih harus melewati kabel optik ya, kalau IndiHome sekarang. Jadi kemungkinan besar kalau kecepatannya 10 Mbps itu adalah masalahnya setelah access point-nya, Pak. Kalau Bapak ingin melihat sebenarnya kalau untuk kemampuan dari WiFi-nya sendiri, itu WiFi itu yang seperti saya contohkan tadi, Bapak bisa mengecek kualitasnya dari HP. Jadi terlihat sendiri. Jadi link speed-nya berapa. Nah, itu adalah kecepatan dari WiFi-nya. Tapi WiFi itu kan seperti jalan di dalam di dalam kampung ya. Dalam kampung. Nah, itu untuk internetnya itu adalah jalan rayanya. Nah, yang macet itu ada di jalan rayanya itu, Pak. Kalau untuk optimasinya itu ya harus dari Telkomnya, itu komplainnya ke Telkomnya. Saya ada pengalaman juga. Jadi ya sempat komplain juga, sempat langganannya 10 tapi cuma dapatnya downlinknya malah cuma dapat 4 megabit per second ya. Memang itu hambatannya ada di kabel optiknya. Jadi setelah akses pointnya. Jadi akses point dari Bapak sepertinya tidak bermasalah. Kalau ingin menguji, sebenarnya kalau kita ingin tahu itu kan harus menggunakan
itu seperti tadi network analyzer seperti Insider atau NetSpot itu tadi Pak, untuk melihat berapa kualitasnya. Kalau sudah di atas minus 40 sampai minus 60 dBm itu berarti sudah aman Pak. Jadi masalahnya bukan pada akses point Bapak, tapi ada di kabel optik setelah akses point yang menuju ke arah sentral gitu Pak. Terus kalau untuk yang akses point ya sebenarnya aman-aman saja kalau mau dicolokkan semalam suntuk. Saya juga di rumah ini tidak pernah saya matikan nih apa namanya. Ini pengalaman saya ya, saya ini ya. Jadi tidak ada masalah kalau di apa namanya dihidupkan terus-menerus. Kalau mati ya hidup, nanti ada delay sedikit untuk sinkronisasi, itu saja. Bagaimana jawabannya untuk Pak Agus? Bisa dibuka atau kurang? Gimana Bagus? Atau ada Oke, sama-sama Pak Agus. Oh ya, ini saya ada yang komentar Rasnal Tenrisana. Bagaimana mengetahui ada orang yang masuk ke jaringan kita tanpa sepengetahuan dari pemilik Wi-Fi ya. Kita satu-satunya cara ya paling melihat ini apa namanya ya, kalau mau masuk ya masuk ke konfigurasi modem tersebut. Itu biasanya ada list dari MAC address atau alamat hardware yang sudah terkoneksi dengan modem kita. Nah, itu kan bisa dirunut itu siapa aja. Kalau memang ada apa namanya ada MAC address yang tidak familiar atau tidak apa namanya tidak dikenal, itu berarti ada yang masuk. Dan paling gampang sih dengan Insider itu bisa dihitung kan. Kalau mau di rumah cuma ada tiga gawai atau 3 gadget, kemudian ternyata di situ yang koneksi dengan apa namanya HP Anda akses point Anda ada 8 ya, berarti ini apa namanya berarti ada yang ilegal, yang ini loh. Jadi di Insider kan kelihatan ya. Itu untuk paling gampang. Jadi untuk scanning pertamanya, ngecek pertama bisa menggunakan Insider itu tadi. Nah, ini tadi ini kan ada yang terpakai sebanyak 8. Di rumah saya memang ada 8 orang ya, jadi masing-masing punya HP. Ya sudah, berarti memang benar. Kalau ada lebih dari itu, berarti ada nggak beres. Kalau double protection, saya rasa dengan memperpanjang password saja cukup Pak. Jadi untuk apa namanya, saya sebenarnya kurang kompeten ya untuk menjawab ini ya, karena saya bukan pakar di security. Jadi saya hanya paham mengenai WPA PSK. Tapi setahu saya kalau sudah 256 bit itu saja itu sudah WPA PSK 2 ya, itu kan panjangnya 256 bit. Itu memerlukan waktu kalau menggunakan brute force itu sekitar sekitar 8 jam ya, sekitar 8 jam. Jadi usahakan menggunakan password sesulit mungkin. Nanti tinggal disimpan, mungkin paling gampang ditaruh di notepad atau di password manager bisa juga. Ini Mbak Nanda ada yang bertanya itu, Pak Zainal Mutakin. Oke. Ya, urutkan dari yang awal ya. Ini tadi ada yang bertanya juga untuk Pak Usman yang ditujukan kepada pemateri pertama, berarti kepada Bu Khalidia. Gitu ya. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila kita ingin membuat video untuk bahan mengajar yang akan diupload pada media e-learning, jenis atau tipe apa yang cocok? MP4K, MPEG, WMV, atau FLV. Karena jenis-jenis video itu banyak. Dalam hal ini untuk mengoptimasi penggunaan data dari mahasiswa.
Jadi bagaimana video yang lebih tepat atau lebih cocok diupload gitu untuk media e-learning. Terus sedangkan yang kedua, itu kalau misalkan tipe gambar, lebih bagus untuk dimasukkan dalam media pembelajaran online itu berbasis Moodle dibandingkan dengan jenis gambar tipe lainnya. Apakah betul? Gitu. Jadi jenis PNG itu lebih bagus dimasukkan ke Moodle e-learning dibandingkan dengan jenis tipe gambar lainnya. Terima kasih kepada Bu Fatia, dipersilakan. Tadi pertanyaannya mengenai Ya. tes. Tadi pertanyaannya mengenai pemilihan jenis video Ya. yang Dengan bagus yang mana ya? betul. Kalau Pertanyaan pertama saran dari saya itu menggunakan kualitas video SD sudah cukup biasanya, Pak. Terus yang kedua tadi apakah image jenisnya PNG atau MPEG atau JPG ini bergantung dengan kemampuan dari modelnya. Tapi setahu saya yang support dengan model itu jenisnya JPG. Bukan PNG. Gimana Mbak Nanda? Ada yang belum saya jawab? Oke, cuman 2 itu pertanyaan dari Pak Usman. Bagaimana tanggapannya Pak Usman? Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Jadi jenis biasanya JPG ya Bu ya untuk yang nomor 2 tipe gambarnya, sedangkan untuk yang video itu menyesuaikan. Kepada Pak Usman bagaimana Pak? Bisa diterima nggih? Selanjutnya ini kepada peserta nomor 171 Pak Hancatur Hirananto dari Kalimantan Barat, STT Ati Anjungan. Nah, ingin menanyakan ini pada siapa nggih Pak? Nggak dicantumkan ini kepada kendalanya sangat lama dan kadang terkirim juga tidak terkirim. Sedangkan untuk akses lainnya seperti nonton, download MP3 dan lain-lain itu bisa lancar. Itu pertanyaan. Jadi kenapa kok kalau kita mau atau menginstal lewat email itu justru malah lama dibandingkan kita mengakses yang lain seperti menonton, download, streaming maksudnya Pak ya, MP3 dan lain-lain. Silakan ditanggapi, monggo Solidia.
Ya, bagaimana? Apa saya coba menjawab? Boleh? Monggo silakan Pak Rizal. Oke, mungkin kalau yang email itu mungkin dicoba dulu ya. Contoh kalau pakai biasanya yang lambat menggunakan Google, coba menggunakan Gmail, mungkin bisa menggunakan yang Yahoo atau menggunakan email server yang lain dulu, coba dulu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya itu tadi yang saya sarankan, coba dicek prioritas prioritas di apa namanya tuh, prioritas di akses poinnya itu coba dicek SMTP ya. Kalau mail itu protokolnya ada SMTP, itu nanti bisa Bapak cek apakah dia di low. Kalau low itu berarti dia diurutkan yang paling terakhir. Jadi kalau dicek dulu, kalau memang benar seperti itu berarti silakan dirubah, tapi kalau masih ada yang tidak tidak benar ya mungkin ada sebab lain, jadi kompleks juga. Mungkin ada terblok antivirus atau seperti apa bisa juga. Yang ini ya, jadi silahkan yang dicek dulu. Ini. Jadi QoS priority rule-nya mungkin SMTP. Nah, SMTP ini email ya. Yang nomor 14 ini adalah email. Jadi protokol dari pengiriman email. Nah, dilihat apakah dia berada di priority rule yang normal atau mungkin tidak sengaja dijadikan low itu aja. Oke. Kepada Bapak Catur mungkin sudah bisa dipahami, Pak? Jadi dilihat browser mana yang di ini. Terus terblok atau tidak email. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk Pak Rizal lagi. Ini dari nomor registrasi nomor 9. Ini pertanyaan untuk Pak Rizal ya. Bagaimana mencegah maling bandwidth selain memberikan password? Apakah tidak ada double protection yang bisa ditambahkan sebagai keamanan? Nah, ini ada sebenarnya. Nah, ada sebenarnya, tapi itu nanti harus agak agak ngonfliknya itu agak susah nanti pas. Yaitu yang ini tadi yang saya sebutkan, yaitu ini adalah SSID broadcast. Jadi dia disembunyikan. Jadi Bapak Ibu bisa menyembunyikan SSID. Biasanya kan kalau Bapak Ibu scanning itu muncul nama network ya. Contoh kalau saya tadi kan ada Denisha gitu. Saya bisa menyembunyikan SSID saya. Itu saya bisa buat seperti itu. Tapi nanti harus bisa nyeting sendiri. Jadi Bapak Ibu input nama SSID-nya harus pas. Jadi input baru. Nah, itu nanti istilahnya tidak ada, tapi Bapak Ibu memasukkan nama SSID sendiri, nanti passwordnya Bapak Ibu isi sendiri, nanti bisa connect. Nah, itu salah satu caranya. Tapi yang paling aman tadi tetap menggunakan password, kemudian bisa juga diperpanjang passwordnya. Itu saja sih untuk aplikatifnya. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Urip Purdiana ya. Nah, ini adakah aplikasi yang bisa memutuskan penggunaan internet untuk orang yang tidak kita kenal supaya tidak memperlambat akses internet kita? Soalnya dulu beliau mengenal aplikasi yang namanya Netcat. Wah, saya belum pernah pakai seperti itu. Jadi saya juga paling ya scanning saja sih. Scanning, terus kalau sudah ketahuan itu tidak benar ya saya blok itu saja. Ini tidak akan bisa masuk masuk ke jaringan WiFi saya. Saya belum pernah sih pakai seperti itu. Mungkin Pak tadi? Pak Urip mungkin bisa. Saya mungkin coba browsing dulu Pak Urip. Mungkin saya malah bisa belajar dari Pak Urip. Saya belum pernah sih Pak. Siap. Selanjutnya
Jadi yang diutamakan itu yang menggunakan nomor registrasi ya. Sekarang kita akan coba yang atau ada yang ingin langsung bertanya? Mohon maaf, ini saya mau menjawab yang Pak Gede nih ya, Pak Gede dan saya ini. Yes, Saya silakan. yang menggunakan apa namanya antena parabolik. Saya pernah nyoba itu bisa sampai 8 km. Tapi itu pun tergantung ya. Semakin tinggi daya pancarnya itu biasanya malah bisa memperpanjang ininya, apa namanya? Memperpanjang jarak jangkaunya. Jadi kalau apa namanya? Kalau antena parabolik itu sebenarnya seperti penguat ya. Jadi penguat. Jadi kalau apa namanya yang dikuatkan lebih besar lagi, jadi dia tidak lebih kecil, itu malah bisa lebih jauh lagi. Jadi tergantung itu tadi kekuatan sinyal itu tadi kan tentang bensinnya ya. Jadi kalau semakin kuat ya bisa semakin jauh. Gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi yang ini tadi yang apa antena parabolik itu hanyalah penguat saja. Oke, saya rasa itu. Pada Pak Gede bisa dapat dipahami ya. Atas jawaban dari Pak Rizal. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Pak Alam Sari yang asalnya dari Palembang. Nah, beliau menggunakan wifi pakai di sekolahnya itu menggunakan Neton. Sudah pasang tiang pemancar sinyal. Kata yang memasang jangkauan sinyalnya itu bisa sampai 15 meter. Namun kenyataannya jarak 5 meter sinyalnya sudah hilang. Kira-kira kenapa bisa begitu ya, Pak? Jadi yang ditanyakan adalah jangkauan sinyal yang menggunakan wifi Neton. Di sini keterangannya adalah 15 meter, sinyal masih bisa didapatkan, namun setelah dicoba ternyata kenyataannya hanya 5 meter saja, sinyalnya sudah hilang. Monggo ditanggapi Pak Rizal. Saya coba bantu. Ya, silakan. Sambil jawaban mungkin bisa diberitahukan kepada para peserta untuk post test sudah bisa dikerjakan ya dengan passwordnya B besar, F besar, H besar, 040520. Jangan lupa klik submit ketika selesai mengisi, kemudian langsung dilanjutkan dengan pengisian survei.
Passwordnya bisa di sini ya. Di WFH 04 05 20.